Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriniko Ardiansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Medan Teknik Otomotif. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran pada kelas 11 TKR 2 SMK Nusantara 1 Comal dengan materi sistem pendingin. Silakan untuk dikondisikan dulu tempat duduknya sebelum kita mulai pembelajaran. Sudah, silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Duduk, siap. Doa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan, ada sistem pendingin, silahkan kalian buka terlebih dahulu HP kalian untuk absensi. Sudah? Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, saya akan menggali sedikit ya tentang materi yang akan kita bahas nanti. Setelah sebelumnya sudah saya kirimkan materi melalui media e-learning kemarin atau semalam sudah dipelajari belum materi yang sudah saya kirimkan? Ya. Baik, kalau sudah, saya akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Mungkin saya akan menggali satu atau dua pertanyaan. Ya, itu yang pertama tentang komponen utama mesin. Ada yang bisa jawab komponen utama mesin? Saya, Pak. Ya, silakan, Mas Lutfi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Semi. Saya dari kelas TKR 2. Untuk pertanyaannya tadi, komponen utama mesin terdiri dari cover, head cylinder, dan juga mekanisme katung. Oke, dari Mas Lutfi menerangkan bahwa komponen utama mesin terdiri dari cover head cylinder, dan mekanisme mekanisme katung. Baik, tepuk tangan untuk Mas Lutfi. Ada lagi komponen utama mesin yang dijawab Mas Afal, bisa tidak? Ya, apa Mas Afal? Blok mesin yang terdiri dari piston, kemudian stang piston dan poros engkol. Blok mesin yang terdiri dari Piston, kemudian stang piston dan poros engkol. Oke, bisa. Mantap, tepuk tangan untuk Mas Afal. Oke, berarti untuk Mas Lutfi dan Mas Afal berarti benar-benar mempelajari materi yang sudah saya kirimkan melalui e-learning. Kemudian untuk menggali lagi pertanyaan kedua, untuk komponen tambahan atau komponen pendukung mesin, ada yang bisa jawab tidak? Oke, Mas Kefar. Komponen pendukung mesin terdiri dari sistem starter dan sistem pengisian. Sistem starter dan sistem pengisian. Baik, tepuk tangan. Jadi, ya, Mbak Nida. Komponen pendukung mesin terdiri dari sistem bahan bakar dan sistem pendingin. Sistem bahan bakar dan sistem pendingin. Bisa diterima? Ya. Oke, tepuk tangan juga untuk Mbak Nida. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk komponen utama mesin ini terdiri dari tadi yang pertama cover head cylinder, kemudian head cylinder dan mekanisme katung, kemudian dari Mas Akmal blok silinder, kemudian piston dan stang piston. Kemudian komponen tambahannya
dari Mas Gofar, ini sistem pendingin, sistem apa Mas tadi? Sistem starter dan pengisian. Dari Mbak Tinda, sistem bahan bakar dan sistem pendingin. Baik, kemudian ini untuk mengukur apakah kalian juga belajar atau tidak tentang materi yang sudah saya kirimkan. Ini silakan buka kembali HP kalian. Kita akan melaksanakan pretest ya. Di situ sudah saya bagikan kurang lebih ada 15 soal untuk mengukur apakah kalian ini belajar atau tidak. Jadi silakan dibuka kembali HP kalian. Kita kerjakan dulu soal pretestnya. Silakan dibuka HP-nya. Bang, 5 menit ya, silakan kerjakan terlebih dahulu. Bapak ini ketawa-ketawa, Mas Lutfi kerjakan sendiri. Sudah ada yang selesai? Belum. Ya, silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Mbak Linda sudah, yang lain bagaimana? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Belakang sudah belum? Sudah. Sebelah sini sudah belum? Ya. Baik, kalau sudah nanti akan saya cek. Kita lanjut ya. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik dapat menentukan fungsi komponen sistem pendingin dengan benar minimal 5 komponen. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan cara kerja sistem pendingin dengan benar minimal 5 komponen. Jelas ya? Nah, ini salah satu tujuan. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mempelajari sistem pendingin? Tentunya ini kita hubungkan dengan karena kita bergerak di bidang jasa, jadi bisa kalian manfaatkan untuk mempelajari sistem pendingin ini. Nantinya ketika kalian lulus dari SMK Nusantara 1 Jamal, kalian bisa memilih menjadi berwirausaha atau berwira swasta dengan membuka
bengkel servis sistem pendingin. Di tempat kita banyak sekali bengkel-bengkel spesialis. Contohnya di sini ada sistem bahan bakar, yaitu karburator, kemudian ada bengkel AC, kemudian ada bengkel dinamo. Kalian bisa memilih menjadi membuka bidang jasa di sistem pendingin. Perlu kalian tahu jasa yang bisa kalian tarik ini bisa dimanfaatkan nantinya untuk kalian menghidupi keluarga kalian, mencari nafkah ya. Jadi bisa saja dipakai seperti itu untuk kita mempelajari sistem pendingin. Jelas ya? Sebelum lanjut ya, Bapak sebelum lanjut akan menyampaikan peraturan tentang penilaian yang akan kita laksanakan nanti setelah pembelajaran ini, di mana tadi anak-anakku sudah melaksanakan pretest, kemudian nanti pada saat pembelajaran mungkin ada presentasi dan diskusi ya ke masing-masing kelompok. Jadi nanti Bapak akan mengambil nilai prosesnya dari pretest, kemudian nilai proses diskusi dan hasil diskusi, kemudian kita akan melaksanakan final test atau finalisasi tes. Jelas ya? Jadi kita akan melaksanakan finalisasi tes pada akhir pertemuan. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat ya? Baik, kita bisa lanjut ke pembelajarannya. Lanjut ya. Ini Bapak akan menayangkan sebuah tayangan, bisa kalian amati. Di sini ada 4 gambar ya yang menunjukkan kondisi sistem pendingin ya. Ini kita anggap yang paling atas itu gambar 1. Nah, Bapak akan tanya maksud dari gambar 1 ini apa? Coba. Saya Pak, Ya. indikator temperatur pada dashboard menunjukkan posisi H yang berarti hot atau panas. Baik, indikator pada temperatur menunjukkan posisi H yang berarti Hot atau panas. hot atau panas. Baik, tepuk tangan dulu. Dan gambar kedua jelasin. Ya. Komponen mesin macet. Komponen mesin macet. Gambar 2 menunjukkan komponen mesin macet. Betul ya? Betul. Kemudian nomor 3. Saya Pak, Ya. mobil mogok. Mobil mogok. Ya. Singkat, padat dan jelas ya. Mobil mogok. Yang 4. Ya. Bensin boros. Baik. Jadi bisa kita simpulkan untuk masalah yang terjadi pada sistem pendingin ini bisa menyebabkan keempat permasalahan ini. Tadi Mas Raihan ya bilang ini kondisi temperatur ini akan tinggi atau hot. Kemudian Mas Mas Fahmi ini bisa menyebabkan piston macet. Kemudian Mbak siapa tadi? Mas Rama, mobil mogok. Kemudian Mbak Inaya, ini bensin menjadi boros. Jelas ya? Baik, ini kita lanjut. Nah, kenapa sih kita harus merawat sistem pendingin? Ada yang bisa jawab lagi? Siapa? Untuk mencegah kebocoran pada sistem bangunan pendingin. Untuk mencegah terjadinya kebocoran ya. Untuk mencegah terjadinya kebocoran. Baik, tangan untuk Mas Pak. Oh ya, Mbak Linda, Memastikan sistem pendingin bersirkulasi. memastikan sistem pendingin bersirkulasi. Jelas ya? Baik, tepuk tangan juga untuk Mbak Linda. Jadi kenapa sih kita harus merawat sistem pendingin? Tadi dari Mas Gofar untuk memastikan bahwa sistem pendingin bersirkulasi dengan baik. Kemudian dari Mbak Linda apa tadi? Menunjukkan mencegah terjadinya kebocoran. Baik, bagus sekali ya. Jawaban dari teman-teman kita nanti bisa kita simpulkan mungkin dari teman-teman kita sebagian besar juga sudah mempelajari tentang materi yang sudah saya berikan melalui e-learning. Baik, silakan untuk teman-teman anak-anakku sekalian, kalian bisa mengamati video yang akan Bapak tampilkan ya.
Jadi silakan amati terlebih dahulu video yang ada di layar. Nah, jelas ya gambarnya ya? Jelas. Yang belakang videonya jelas tidak? Oke, jelas. Di sini video ini menunjukkan bahwa sebuah tangki reservoir dia mendidih. Ya, walaupun sistem pendingin seharusnya ya dia namanya sistem pendingin, tapi sesungguhnya fungsi utama dari sistem pendingin yaitu mengidealkan suhu mesin. Jadi boleh dikata dingin tidak, panas tidak, karena dia tidak boleh mendidih, harus di bawah suhu 100 derajat. Tetapi juga tidak boleh dingin, karena ini mempengaruhi kinerja mesin. Kurang lebih kinerja mesin itu sekitar 80 sampai 90 derajat. Jadi dia tidak sampai 100 derajat Celcius. Ya, jadi kondisi mesin ini harus ideal untuk bisa bekerja dengan baik, karena sistem pembakaran juga dipengaruhi oleh suhu dari mesin itu sendiri, di mana fungsi sistem pendingin itu untuk mengidealkan suhu dalam mesin. Ini tadi anak-anakku sekalian sudah menyaksikan tayangan yang ada di depan. Ya, pertanyaannya, kenapa sih penyebab mobil mengalami overheat? Mau tanya ke siapa? Coba tunjuk tangan. Bapak. Ya, Mas Sofan, apa? Pompa air aus. Pompa air aus Sehingga tidak bisa mensirkulasikan air. Pompa air aus sehingga tidak bisa mensirkulasikan air. Bagus, pulang ke Mas Sofan. Oh ya, Mas Sofan, apa? Termostat macet dalam keadaan tertutup. Termostat macet dalam keadaan tertutup. Baik, bisa diterima. Tepuk tangan untuk Mas Sofan. Ya, Mas Ahmad. Terjadi karena kebocoran pada sistem pendingin. Biasanya terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Bisa ya? Bisa ya? Oke, tepuk tangan. Itu salah satu kenapa penyebab mobil mengalami overheat. Mungkin nanti akan bisa kita angkat permasalahan ini ada juga ya. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh Mas Sofan, sudah disampaikan oleh Mas Sofan dan disampaikan oleh Mas Rahman. Sekarang sampai sini ada pertanyaan tidak yang berhubungan dengan pendingin? Pak, Ya, Pak. jika suatu mobil mengalami overheat, maka gejala apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan? Baik, jika mobil mengalami overheat, gejala apa yang terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jelas sekali fungsi dari sistem pendingin ini sangat vital. Ya, sistem pendingin ini sangat vital ya untuk sebuah kendaraan. Ya, karena berfungsi untuk meningkatkan suhu mesin. Nah, tadi pertanyaan Mas Bapak. Ulangi coba. Jika suatu mobil mengalami overheat, maka gejala apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, gejala apa ketika mobil mengalami overheat? Yang pertama, sebetulnya tadi Pak sudah disampaikan tayangan ya. Yang pertama, mungkin gejala yang terjadi ketika mobil mengalami overheat yang memang betul-betul itu difungsikan agar si pengemudi tahu yang pertama yaitu jarum temperatur yang ada di dashboard atau indikator. Itu jarum akan naik ya, jadi suhunya akan naik karena dia menunjukkan bahwa dari sensor sistem pendingin ini akan mendeteksi bahwa suhu ini akan naik ya. Jadi dia menunjukkan yang pertama ini jarum, itu yang paling mudah ya, jarum temperatur akan naik. Jadi walaupun orang awam yang tidak mengerti kendaraan setidaknya harus mempelajari, makanya buku pedoman pemilik kendaraan itu harus dibaca sebelum kalian membeli atau menggunakan mobil. Jadi tahu ya, ini karena tanda-tanda pertama yang mudah dan memang dari produsen pabrikan itu menunjukkan agar si pengendara itu tahu bahwa ini mobil saya akan mengalami overheat.
itu yang pertama. Jadi ketika jarum itu naik, ini kita harus langsung meminggirkan kendaraan. Misalkan kita berjalan ya, kemudian kita memencet tombol lampu hijau atau lampu darurat. Ini harus segera dihentikan. Jika tidak segera dihentikan, maka akan mengakibatkan seperti yang di awal, menyebabkan piston macet. Ya, dalam bahasa kita itu mungkin bisa dikatakan macet ya, ngancing atau mengunci. Jelas sampai sini? Gejala yang pertama yang timbul. Gejala kedua yang timbul pada sistem kendaraan kita dilengkapi oleh cut off engine, di mana engine terutama yang tipe FI electronic fuel injection dia akan mendeteksi panas dan akan cut off engine, yaitu mematikan mesin secara otomatis karena panas yang berlebihan. Jadi ketika panas berlebihan kemudian si pengemudi tadi tidak tahu bahwa temperatur itu naik, maka jalan kedua untuk pengamanan yaitu mematikan mesin secara otomatis. Ini untuk mobil tipe heavy. Terus bagaimana untuk mobil konvensional atau tipe karburator? Yang tahu? Ya. Jadi untuk yang tipe karburator ini dia akan naik RPM-nya. Ya. RPM-nya yang standarnya mungkin 750 sampai 850, dia akan naik pada posisi idle. Ini juga bisa menjadi penanda bahwa sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik. Jelas ya? Kemudian berarti lanjutannya Tindakan apa yang harus dilakukan? Itu tadi yang pertama, kita harus meminggirkan kendaraan. Ini bila belum parah, kalau sudah parah, kita harus menunggu membuka kap mesin kemudian mengecek apakah ada kerusakan, terutama pecah ya, pecah atau apa. Kalau misalkan hanya dari air pendingin itu saja yang mendidih sama seperti yang kita tanyakan tadi, kita bisa menunggu sampai mesin betul-betul dingin. Kemudian baru kita cek apakah ada selang-selang yang bocor. Ya seperti itu ya. Jelas sobat? Jelas. Yang lain bagaimana? Jelas. Oke, kalau begitu mungkin nanti kita akan langsung membagikan kelompok kita menjadi 1, 2, 3, 4, mungkin 4 kelompok saja nanti untuk mendiskusikan dari permasalahan yang sudah kita tentukan tadi. Jelas ya? Oke, silakan untuk dibagi kelompoknya. Semuanya ikut berdiskusi ya. Karena ini kerja tim, semua harus berdiskusi. Ya. Nanti Bapak akan menilai proses kerja kalian. Silakan ya, cari referensinya boleh dari internet, boleh dari buku manual, dari pengalaman ya. Siap betul? Oke, kelompok 3 sudah siap? Belum. Kelompok 4 bagaimana? Belum. Kita tunggu kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang tadi. Penyebab mesin mengalami overheat. Pertama, kipas pendingin tidak bekerja, terutama jenis kipas yang digerakkan oleh motor listrik. Apabila kipas tidak dapat bekerja, maka air yang ada pada radiator tidak bisa mendinginkan. Apabila
jika dalam keadaan macet, maka overheat akan sangat mungkin terjadi. Cara kerja pipa elektrik dipengaruhi oleh sensor ECT, di mana sensor ECT akan mendeteksi panas dan cairan pendingin dan mengirimkan sinyal arus ke kipas untuk dapat menyala. Penyebab kipas tidak berputar bisa diakibatkan oleh kipas itu yang sendiri yang rusak, sensor ECT, dan relay kipas. Tekanan air, reservoir, persediaan air untuk menyeimbangkan perbedaan volume air, selang karet, memindahkan air pendingin ke water jacket melalui radiator. Termometer berfungsi untuk sebagai kartu yang membuka dan menutup secara otomatis sesuai temperatur cairan pendingin. Kipas pendingin menambah pendinginan pada radiator. Pompa air mengirimkan cairan pendingin melalui tekanan. Water jacket berfungsi untuk tempat bersirkulasinya air pendingin di dalam mesin untuk menyerap panas pembakaran secara langsung. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesai? Jangan ditutup terlebih dulu. Terima kasih kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang tadi diajukan oleh Pak Guru kita. 1. Penyebab mesin mengalami overhead. Habisnya cairan radiator coolant merupakan penyebab paling umum terjadinya masalah overhead pada mobil. Karena itu lakukan penambahan radiator coolant saat volumenya sudah mau habis. Baik, dalam sesi diskusi sudah kita selesaikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi silakan ada yang dapat menyimpulkan tidak tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 apa yang permasalahan apa yang telah kita bahas. Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ya, coba silakan simpulkan. Penyebab mesin mengalami overhead. Kesimpulan cairan radiator habis, radiator rusak, termostat macet pada posisi tertutup, kipas pendingin rusak. Ya. Cara kerja termostat dan sirkulasi sistem pendingin. Termostat akan menutup saat suhu air masih rendah. Termostat akan membuka ketika suhu air pendingin tinggi. Oleh karena itu, jika termostat tidak membuka pada suhu yang sudah tinggi, maka air tidak dapat bersirkulasi dan tidak dapat didinginkan di radiator. Ya. Satu lagi. Dapat. Yang 3. Ya. Apa yang Anda lakukan jika terjadi kebocoran pada komponen sistem pendingin? Mengamati di mana letak kebocoran, kemudian lakukan perbaikan atau penggantian komponen. 4. Fungsi komponen sistem pendingin untuk mendinginkan mesin agar tidak terjadi overhead. Sudah cukup? Pak. Cukup? Baik, terima kasih Mas Umar. Tepuk tangan dulu untuk Mas Umar. Sudah kita bahas ya tentang permasalahan kemudian komponen ini tadi dari teman kalian Mas Gopar juga sudah menyimpulkan. Mungkin dari Bapak ini hanya menguatkan saja ya. Ya, ini kita coba untuk lihat ke layar ke depan. Kalian lihat ini nomor 1 menunjukkan apa nomor 1? Gambar apa nomor 1? Nomor 1 gambar radiator, betul. Nomor 2 reservoir tank, betul. Nomor 3 radiator. Apa tadi? Water. Nomor berapa ini? Water jacket. 5. Belum tepat. Masih. Water. Teman-teman, water, Pak. Betul. Tepuk tangan, teman-teman. Water jacket belum tepat, kasihan sekali.
Ayo, sana. Sudah kolongi, sudah kolongi. Apa kawan? Termostat. Bagus. Sudah kolongi tak sudah kolongi. Ini bagian besar ya. Jadi komponen-komponen dalam sistem pendingin. Baik, lanjut. Ini fungsi sudah kalian tahu tentunya dari e-learning yang sudah kita kirimkan kemarin. Tentunya kalau sudah dipelajari tahulah fungsi sistem pendingin. Apa? Tuti dibaca. Fungsi sistem pendingin. 1. Untuk mengurangi panas mesin. 2. Untuk mempertahankan agar temperatur kerja mesin selalu pada temperatur kerja yang paling efisien pada berbagai kondisi. Umumnya temperatur kerja motor antara 82 derajat Celcius sampai 99 derajat Celcius. 3. Untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keausan yang berlebihan, kerja motor yang kurang baik, emisi gas buang yang berlebihan. Terima kasih. Jelas ya? Salah satu fungsi dari sistem pendingin. Kemudian lanjut. Nah, ini ya sirkulasi dari air pendingin bisa kalian lihat. Sirkulasi itu dimulai dari water pump tentunya ya. Ini nanti kita akan bahas sampai ke belakang dari sirkulasi, kemudian fungsi-fungsi masing komponen dari termostat juga nanti kita akan bahas di sini nanti ya, yang menyebabkan suatu sistem pendingin ini tidak dapat bekerja dengan baik dan dapat mengakibatkan overhead. Ini di salah satunya juga dalam sirkulasi. Bisa kalian lihat di depan ini sirkulasi dimulai dari water pump. Kemudian dari arah anak panah tersebut water pump dia bersirkulasi terlebih dahulu di dalam suatu ruangan mesin. Ya. Nah, ketika air pendingin ini belum panas atau mencapai suhu yang ideal, maka termostat yang berfungsi sebagai katup otomatis ya, dia tidak digerakkan oleh elektrik, tidak, tapi digerakkan karena di dalamnya terdapat suatu zat yang dinamakan wax. Wax ini dia akan bekerja berdasarkan panas. Kalau dia menerima panas, maka wax ini akan menarik, jadi termostat akan membuka ya. Jadi makanya kenapa tadi kok termostat dapat menyebabkan overhead pada mesin ya, kurang lebih karena fungsinya sendiri sebagai keran otomatis. Kalau misalkan mesin ini masih dingin, maka termostat dia akan menutup karena suhu mesin juga ketika masih dingin ingin mencapai suhu ideal terlebih dahulu ya. Mesin dingin biar dia panas, biar sampai suhu kerja. Ketika suhu kerja otomatis semakin panas. Nah, baru disinilah sirkulasi air pendingin itu disirkulasikan dan diberikan pada radiator. Tetapi ketika misalkan termostat ini tidak bisa membuka dan menutup secara otomatis, tadi permasalahannya termostat tidak bisa membuka atau menutup terus pada saat panas, maka dapat menyebabkan overhead pada sistem pendingin. Jelas ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Radiator. Untuk radiator terdapat 2 katup ya. Ini juga bisa menyebabkan suatu mesin ini menjadi overhead hanya gara-gara tutup. Harganya 50.000 yang biasa, tapi dengan tutup ini bisa menyebabkan overhead. Kenapa? Karena suatu tekanan di dalam suatu radiator di dalam ruangan tertutup kemudian direbus, maka terjadi peningkatan tekanan atau pemuaian. Nah, jika pemuaian ini tidak dikeluarkan, maka akan jebol. Makanya peran tutup ini sangat penting. Ketika tekanan berlebih di dalam radiator, maka tutup ini akan membuka. Dinamakan katup rally valve karena di dalam tutup radiator ini terdapat 2 katup, katup rally valve dan katup vakum. Ketika panas mesin, maka katup rally valve akan membuka dan akan mengeluarkan cairan pendingin menuju ke tangki reservoir itu ketika panas. Nah, ketika dingin sebaliknya akan terjadi kevakuman, maka yang di dalam tangki reservoir akan diambil kembali ke dalam mesin. Jelas sampai sini? Jadi ketika panas itu dikeluarkan, ketika dingin diambil lagi. Makanya jangan heran kalau anak-anak sekalian sudah punya mobil itu di dalam tangki reservoir itu airnya kok tiba-tiba nambah, kok tiba-tiba kurang, jangan siapa ini. Jangan khawatir atau nanti diambil hantu nih misalkan, atau ada yang sirik misalkan, punya mobil, tetangga tidak punya mobil, tidak seperti itu. Karena cara kerjanya itu mengeluarkan dan mengambil kembali karena sifat kevakuman. Makanya terdapat 2 katup di dalam tutup radiator, katup rally valve dan katup vakum. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nah, ini tadi sudah selesai ya tentang pembelajaran kita hari ini.
penyebab dari suatu mesin untuk mengalami overhead itu kurang lebih bisa diakibatkan dari sirkulasi yang tidak lancar. Itu diakibatkan oleh beberapa komponen dari sistem pendingin itu. Bisa dari komponen water pump yang sudah haus, bisa dari komponen termostat yang tidak bisa membuka pada saat kondisi sudah panas, bisa juga karena untuk radiator. Jelas ya sampai sini ya? Oke, jadi beberapa penyebab permasalahan yang menyebabkan radiator ini mengalami overhead. Itu ya. Baik, pembelajaran kita tentang sistem pendingin ini sudah selesai. Jadi silakan kalian buka kembali e-learningnya, kalian kerjakan tes finalisasi ya. Di tes finalisasi ini kalian kerjakan terlebih dahulu. Silakan saya kasih waktu 5-10 menit untuk mengerjakan tes finalisasi. Silakan kerjakan. Sudah ya? Sudah belum? Oke, kalau sudah itu tadi dari soal finalisasi sudah kalian kerjakan. Untuk hasil yang remedial bisa kalian langsung lihat pada aplikasi e-learning. Jadi bisa kalian lihat siapa yang remedi dan siapa yang tidak sesuai dengan KKM yang sudah Bapak tuliskan di sana ya. Jadi sudah terlihat siapa yang remedi dan siapa yang ikut pengayaan atau tidak remedi. Bagi yang remedi nanti bisa membuat makalah tentang perawatan sistem pendingin. Jelas? Nah, bagi yang tidak nanti bisa silakan mencari informasi-informasi yang relevan tentang materi yang akan mendatang. Ya, kemudian mencari literatur, kemudian mencari isu-isu otomotif yang terjadi pada hari ini dan esok. Ya, jelas ya? Jadi sudah kalian lihat, sudah bisa kalian lihat siapa yang remedi dan siapa yang tidak. Oke, terima kasih untuk kelas kita. Bapak apresiasi untuk kelas 11 TKR 2 yang sudah berpartisipasi. Aku sangat semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran ini. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 12. Untuk materi yang akan datang minggu depan kita akan membahas masih dalam label pemeliharaan mesin kendaraan ringan, cuma yang akan kita bahas di materi ke depan yaitu sistem bahan bakar. Nanti setelah ini akan Bapak kirim kembali materinya di e-learning, jadi bisa kalian pelajari terlebih dahulu ya. Jadi nanti bisa kalian susun materi apa yang sulit untuk bisa kita bahas minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada, silakan untuk ketua kelas menata kembali, menyiapkan teman-temannya, bukunya biar rapi. Kemudian kita akhiri dengan doa. Teman-teman siap.